Sesungguhnya ya, undang-undang tadi menurut hemat saya nggak perlu dibuat kalau kita sebagai warga negara melihat ada sebuah kejahatan apalagi di rumah orang, sebaiknya jangan mengambil main hakim sendiri. Makanya saya katakan tadi tidak perlu undang-undang perlindungan terhadap ART karena sudah dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas semua permasalahan keadilan yang hangat di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman juga mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai perlukah Undang-Undang Perlindungan ART atau PRT. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Rohimah, seorang asisten rumah tangga asal Garut menjadi korban penyekapan dan penganiayaan majikannya sendiri di perumahan Bukit Permata Blok G1 RT 4 RW 22 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Korban kerap dipukul dengan centong, ditusuk peniti, atau oleh benda tumpul lainnya jika melakukan kesalahan atau tidak benar dalam bekerja. Tindak pidana yang masuk dengan kaidah merampas kemerdekaan atau disampaikan atau bisa disampaikan dengan penyekapan. YA yang merupakan korban mengaku selama 6 bulan bekerja dengan majikannya di kota Bengkulu tidak mendapat gaji dan justru menerima siksaan. Hal ini terlapor dari laporan warga dan polisi bergerak cepat menggerebek lokasi rumah pelaku dan mengevakuasi korban. Korban yang baru berusia 18 tahun ini diduga telah dianiaya oleh majikannya selama bekerja. Korban saat ini masih dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto setelah menerima dugaan penganiayaan oleh majikannya tersebut. Menurut keterangan polisi, Linawati meninggal saat dikurung di dalam kamar mandi dan tidak diberi makan selama 5 hari. Selama 6 bulan bekerja di rumah majikannya yang diduga oknum polisi tersebut, selain dianiaya, YA bahkan tidak diberikan gaji. Selain dipaksa harus mengepel lantai dengan cara berputar, dalam keadaan tak berdaya, wanita ini juga terus dipukuli, ditendang, bahkan diinjak oleh seluruh tersangka. Itu sudah ada usulan-usulan agar undang-undang ART ini dimasukkan sebagai salah satu program legislasi nasional. Kita berharap nanti agar semua fraksi yang ada di DPR menyetujui agar undang-undang ini segera dibahas dan para ahli dan pakar yang mengerti itu diminta untuk memberikan pandangan dan juga masukannya, sehingga dengan demikian dengan lahirnya nanti undang-undang ini akan bisa memberikan kepastian hukum kepada para korban. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Nah, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terlihat Dinda sehat gimana? ya Pak Adi. Alhamdulillah insya Allah baik Pak Adi. Amin. Nah Pak Adi, to the point nih Pak Adi. Bersama kita sudah menyaksikan video tayangan barusan. Saya penasaran nih, tanggapan Bapak akan video yang kita saksikan bersama itu seperti apa Pak Adi? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ada 2 tanggapan saya. Yang pertama tentang perilaku dari oknum majikan terhadap ART-nya atau PRT-nya yang tidak manusiawi. Dan tentunya kita mengutuk perbuatan itu. Iya, sangat disayangkan sih ya, Pak Adi. Itu yang pertama. Dan kita lihat juga di situ ada negara hadir. Kenapa? Penyidik cepat sampai di lokasi. Kenapa itu terjadi? Karena perkembangan teknologi. Karena media sosial dan lain sebagainya. Padahal kejadian seperti ini, menurut pendapat saya, sudah terjadi sejak lama. Mungkin dari sebelum zaman kemerdekaan malah.
Sudah lama sekali. Sudah, waktu zaman penjajahan Belanda juga perilaku-perilaku ini ada. Tapi yang jelas ini perilaku menyimpang yang kita kutuk. Iya, betul. Ya, itu. Berikutnya saya lihat ada Pak Muldoko dan anggota DPR yang bicara tentang Undang-Undang Perlindungan ART Betul, atau PRT. Sesungguhnya ya, undang-undang tadi menurut hemat saya nggak perlu dibuat. Kenapa nggak perlu dimuat atau dibuat? Karena perlindungan ART atau PRT itu sudah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Kita lihat pasal 2. Yang dikatakan ayat 1-nya, lingkungan rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri, dan anak. Ya. Huruf B-nya, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Ya. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan lain sebagainya dalam rumah tangga. Baik. Kita lihat huruf C-nya. Ini ART di sini. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Artinya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah memasukkan perlindungan ART di dalamnya. Apalagi ada peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya. Itu nomor 2 ya, tahun 2015. Itu mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga lagi. Jadi bagaimana kita mengusulkan atau membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja rumah tangga. Nanti mohon maaf ya Mbak Dinda, Bapak Presiden kita pernah ngomong, jangan terlalu banyak buat undang-undang, bikin repot. Ya, bikin pusing. Iya, bikin masalah gitu. Betul. Kan. Yang penting bukan di situnya, tapi yang dipenting adalah pelaksanaan dari undang-undang itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kita lihat deh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di pasal 44-nya, ya. Kalau kita bandingkan ya dengan pasal 351 terkait dengan penganiayaan, ini berat pasal 44. Kenapa tuh, Pak? Ya, kita lihat ayat 1-nya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga, ya, itu ancaman hukuman nggak main-main. 5 tahun, dendanya 15 juta. Kalau dia luka berat 10 tahun. Ya, dendanya 30 juta. Kalau meninggal 15 tahun, dendanya 45 juta. Di pasal 351 KUHP kita lihat sanksinya itu jauh lebih rendah. Penganiayaan ancaman hukumannya berapa? 2 tahun 8 bulan. Terus kita lihat kalau yang luka berat cuma 5 tahun. Tadi berapa tahun? Ya, 10 tahun. Nah, kalau mengakibatkan mati cuma 7 tahun. Nah, ini ada lex specialis derogat, lex generalis. Undang-undang umum dikesampingkan dengan undang-undang khusus. Artinya apa? Sudah ada perlindungan negara terhadap ART dan PRT. Kalau kita lihat dari pasal KUHP dengan pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat pasal 351 tadi. Di situ ada berapa diterangkan tuh, ada poin 5 ya, sampai percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Kita lihat 351 ayat 5-nya tuh dikatakan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Itu untuk penganiayaan umum. Baik. Tetapi untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu pasal ini nggak berlaku. Nah, percobaan itu kalau bicara tentang hukum pidana itu disebut fogging. Fogging. Ya, baik. Bukan fogging semprot ya, bukan. Apa itu Bapak fogging? Tapi fogging ini istilah percobaan dalam hukum pidana.
di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk dalam nomenklatur atau istilah percobaan. Yang pertama harus ada niat si pelaku. Si pelaku berniat untuk melakukan kejahatan. Oke. Ya. Yang kedua, ada permulaan perbuatan. Jadi tidak cukup mens rea-nya, tapi permulaan perbuatan sudah dilakukan. Oke, Ya kan? baik. Perbuatan tersebut tidak selesai. Bukan karena kehendaknya, tapi karena faktor di luar kehendaknya. Contoh, si A ingin mencuri sebuah kotak di dalam sebuah rumah. Dia masuk ke rumahnya, itu niat udah ada karena dia mau curi barang itu, kotak. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah, berhasil dia masuk. Pas ngangkat kotaknya berat, nggak terangkat. Oke. Ya. Terus pemilik rumah bangun, teriakin maling, dia lari. Namanya itu percobaan pencurian. Oh, oke. Jadi tidak berhasil pencurian tadi karena barang tetap di situ. Baru percobaan. Ya. berarti. Nah, untuk penganiayaan secara umum, percobaan untuk melakukan kejahatan penganiayaan ini 351 ini tidak dipidana, ya. Tapi untuk undang-undang pasal 44 tadi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu dipidana. Oke. Jadi udah luar biasa perlindungannya. Sudah terlihat jelas banget ya Bapak ya perlindungannya. Lalu menurut Bapak apa aja sih Pak hak-hak yang memang didapatkan oleh PRT ini Pak? Kalau bicara tentang hak-hak PRT, kita harus lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015. Ada pasal 7 ya, nah, itu menerangkan hak-haknya memperoleh informasi mengenai pengguna. Jadi biasanya itu ada Biro Jasa ya ART. Jadi si calon ART tadi bisa nanya ke Biro Jasa ini, siapa sih pengguna saya, ya majikan saya gitu kan. Terus mendapatkan perlakuan yang baik dari majikan dan anggota keluarganya, mendapatkan upah sesuai perjanjian, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Baik. Ya, jadi kalau nggak sehat juga bahaya gitu kan. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mendapatkan tunjangan hari raya, berkomunikasi dengan keluarganya. Ini sangat luar biasa. Negara sudah hadir di sini. Sudah ikut andil ya Bapak? Ya, sudah hadir untuk melindungi ART atau PRT. Makanya saya katakan tadi, tidak perlu undang-undang perlindungan terhadap ART, karena sudah dilindungi. Sudah jelas terlihat sih Bapak. Ya. Baik. Lalu dari contoh video barusan Pak Adi, kita kan melihat nih ada PRT yang disekap oleh majikannya. Lalu ada warga nih Pak yang inisiatif ingin menolong nih. Tentunya dengan merusak properti ataupun rumah si majikannya Pak Adi. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa nih si majikan itu memberikan atau memberikan pelaporan terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga itu Pak? Bisa. Oke. Nah, karena kalau kita sebagai warga negara melihat ada sebuah kejahatan apalagi di rumah orang, sebaiknya jangan mengambil main hakim sendiri. Harusnya lapor kepada aparat kepolisian setempat atau ketua RT setempat. Nanti bersama-sama dengan ketua RT dan aparat kepolisian mendatangi rumah tadi. Kenapa? Kalau setiap orang bisa melakukan hal demikian, itu akan nanti timbul pelanggaran hukum baru. Orang yang tadi masuk dengan maksa merusak akan kena pasal 406, ya, pengerusakan. Oke. Ya, nanti apalagi pengerusakan itu bisa kalau beramai-ramai kena pasal 170, bisa dia yang malah ditahan. Ya, itu walaupun kan niatnya baik ya Pak. Iya, niatnya tidak cukup gitu kan. Niat aja tidak cukup kan. Nah, jadi itu yang akan jadi persoalan ya. Seharusnya masyarakat itu kita semua bisa menahan diri dan bisa menggunakan hak-hak kita dengan cara-cara sesuai dengan aturan hukum. Oke, baik. Niat aja sebenarnya nggak cukup ya Pak ya? Iya. Oke, nah terakhir nih Pak Adi, bagaimana saran dari Bapak ke depannya agar hal seperti ini tuh tidak terulang atau bisa tercegah Pak?
Karena miris banget gitu Pak, hal seperti itu tuh bisa terjadi. Yang pertama harus lakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Agar para majikan memahami itu, ada sanksi hukumnya yang berat. Bahkan sangat berat. Betul. Ya, sehingga itu bisa jadi warning kepada para majikan. Di samping tentunya ada faktor-faktor lain, pendidikan moral, agama, dan lain sebagainya. Tapi sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu wajib dilakukan. Termasuk sosialisasi terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja tadi. Ya, itu juga harus dilakukan yang nomor 2 itu. Ya, tahun 2015 itu juga harus dilakukan. Itu kekurangan kita. Kurangnya sosialisasi ya. Kurangnya Pak. sosialisasi. Jadi nggak semua orang tahu Iya. hal ini. Kalau disosialisasi, insya Allah hal ini tidak akan Terulang terjadi kembali, lagi. betul, baik. Oke, Minimal itu ngurangin lah gitu iya, ya. seenggaknya ya. Pak Adi, baik, terima kasih ya atas waktu dan informasinya hari ini Pak Adi. Terima kasih kembali Mbak Terima Dinda. kasih. Semoga informasi yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat tidak hanya saya, tapi untuk penonton setia Serambi Adi Warman ya Pak Adi. Demikianlah bincang-bincang kita pada program Serambi Adi Warman hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen YouTube channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.